Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tema tentang aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa. Sedangkan menurut Al-Syahrofani bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Asy-Syahrastani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Kelompok pertama bagian ekstrim dan kelompok kedua adalah kelompok moderat. Di antara doktrin Jabariyah ekstrim adalah mereka berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Misalnya, saya beri contoh. Kalau seseorang mencuri, perbuatan mencuri itu bukanlah terjadi atas kehendaknya, melainkan orang yang memiliki paham Jabariyah akan mengatakan bahwa itu terjadi karena qada dan qadarnya Tuhan yang telah menghendaki perbuatan demikian. Nah, di antara pemuka Jabariyah ekstrim, yang pertama adalah Jam bin Sofyan. Ia adalah seorang penganut dan penyebar paham Jabariyah. Doktrin atau paham yang telah disebarkan oleh Jam bin Sofyan ini diantaranya yang paling terkenal adalah ia mengatakan bahwa manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Pendapat kedua, Jam bin Sofyan ini mengatakan bahwa surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada, karena ia beranggapan bahwa tidak ada yang kekal selain Tuhan. Tentang keberadaan surga neraka, setelah manusia mendapatkan balasan di dalamnya, maka lenyaplah surga dan neraka itu. Nah, dari pandangan ini, nampaknya kita tahu bahwa Jam bin Sofyan sangat tegas mengatakan bahwa surga dan neraka itu adalah suatu tempat yang tidak kekal. Yang ketiga, ia mengatakan bahwa iman adalah ma'rifat atau membenarkan dalam hati. Dalam hal ini, pendapatnya sama dengan konsep iman yang dimajukan oleh kaum Murji'ah. Yang keempat, ia berpendapat bahwasannya kalam Tuhan adalah makhluk. Allah Maha Suci dari segala sifat dari keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, melihat. Begitu pula Tuhan. Ia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Nah, tokoh kedua dari Jabariyah ekstrim ini yaitu Ja'ad bin Dirham. Yaitu dikenal sebagai orang yang dikenalkan gitu faham Jabariyah ini oleh Jam bin Sofyan. Nah, doktrin pokok Jam bin Dirham ini secara umum sama dengan pikiran atau doktrin yang telah disampaikan oleh Jam bin Sofyan. Nah, berbeda dengan Jabariyah ekstrim, Jabariyah moderat atau kelompok Jabariyah moderat ini mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Yang termasuk tokoh Jabariyah moderat ini yaitu salah satunya An-Najjar. An-Najjar ini memiliki pendapat-pendapat yang ia kemukakan tentang aliran Jabariyah moderat ini. Yang pertama, ia mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Itulah yang disebut dengan kasab dalam teori An-Asy'ari. Dengan demikian, manusia dalam pandangan An-Najjar tidak lagi seperti wayang yang gerakannya itu bergantung pada dalang. Sebab tenaga yang diciptakan Tuhan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, ia berpendapat bahwasannya Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat.
Akan tetapi An-Najjar menyatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati ma'rifat pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Pendapat saya mengenai aliran atau faham Jabariyah ini, tentunya saya berpandangan kontra karena banyak pengaruh negatif yang dihasilkan oleh aliran Jabariyah ini. Paham bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan kekuasaan apapun menyebabkan manusia ini menjadi apatis, menjalani hidup dengan rasa pesimis karena menganggap semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kawan-kawan pahami juga bahwasannya segala sesuatu itu memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan ikhtiar dan kasab bagi manusia. Sesuatu yang diperbuat manusia adalah pertemuan ikhtiar manusia dengan takdirnya. Ikhtiar dan kasab hanya sebagai sebab saja, bukan yang mengadakan atau menciptakan sesuatu. Umpamanya, kalau sesuatu benda tersentuh api, maka rasionalnya ia terbakar. Bila ada seseorang makan, maka kenyanglah ia. Tetapi perlu diingat bahwa bukan api yang membakarnya dan bukan pula nasi yang mengenyangkannya. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bisa terjadi sebaliknya. Bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki banyak benda yang tersentuh api tetapi tidak terbakar, banyak orang yang berusaha sekuat tenaga tetapi justru sial dan kemalangan yang diperoleh. Manusia itu memperoleh hukuman karena ikhtiar dan kasabnya yang tidak baik, dan akan diberi pahala atas ikhtiar dan kasabnya yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.